Perjalanan kita dimulai dari sebuah pom bensin di Kamojang. Ritual wajib isi tangki sampai penuh. Kemana ayeuna? Hah? Kemana? Rek kemana? Rek trekking. Yes. Kemana bang? Niatnya sih biar perjalanan nanti tenang tanpa drama indikator bensin kelap-kelip. Halo. Kolek. Udah. Terus kita ngelewatin jembatan kuning atau Kamojang Hill Bridge, jembatan yang seolah jadi gerbang pembuka menuju ketinggian 1.700 meter. Udaranya mulai menusuk, tapi pemandangannya juara. Kita berangkat berlima, ada Raden, Arul, Fahmi, Selvi, sama Gevir. Sementara Yoko sama Adi masih berjuang ambil alat camping di Majalaya. Kalau kita lihat banyak pipa raksasa meliuk-liuk di sini, jangan heran. Ini kawasan panas bumi tertua di Indonesia. Dari sini, dari uap bumi yang udah diolah sejak tahun 74 ini, listrik dialirin ke Jawa, Bali, sampai Madura. Keren ya? Kita lagi berdiri di atas sumber tenaga yang besar banget. Kopi cup. Masuk ke urusan paling krusial, makanan. Kita percaya, kalau perut kenyang, emosi jadi tenang, dan pendakian kita bakal penuh tawa. Jadi, sebelum masuk area Papandayan, kita mampir beli bekal lagi. Air, camilan, pokoknya amunisi jangan sampai kurang. Banyak banget. Gimana? Oh kan itu beli 2 extra. Ini berapa? Raden beli apa Raden? Ini buat presiden kita. Beli apa? Buat kita, serius? Buat presiden kita? Kita. Bukan aku, bukan kamu aja. Mantap, semoga kita. Live update lah Mi, enak karena Mi. Jadi hari ini kita habis beli air galon, 3 galonnya. Tapi kita bingung bawaannya gimana karena kita kekurangan storage ya, jadi kita sedang mengahali. Sore itu kita disambut matahari yang lagi ramah-ramahnya. Hangatnya pas buat nemenin kita yang udah nggak sabar pengen muncak. Padahal jam udah nunjukin angka 4, tapi rasanya semua masih sinkron. Tadi sempat ngobrol santai. Ya semoga besok dapat sunrise. Tapi kalaupun nggak dapet, ya nggak apa-apa. Toh tujuan kita bukan cuman itu kan? Kalau sunrise setiap hari juga ada. Iya kan, bukan sunrise ya itu. Oh iya benar. Sunrise di sana ya. Kan sunrise-nya setiap hari juga ada. Benar sih. Cuman ada kabut atau tidak? Kalau nanyainnya kabut setiap pagi ada enggak? Enggak ada. Enggak tentu kalau kabut setiap pagi ada tuh. Kalau yang udah pasti sunrise setiap hari ada. Pasti ada. Tuh. Pasti ada. Bismillah. Besok ada di sini. Ya, besok mudah-mudahan enggak berkabut. Amin. Amin. Ya Allah, amin. Pas sampai malam. Oh, bukan sampai malam. Jam lagi. Ya, Sama jam 1. Nah,
Bagian ini yang bikin kita agak senyum kecut. Bayar per orang 70.000, motor 30.000, terus agak bingung juga. Helm gak boleh ditaruh di motor, harus masuk ke penitipan, dan ya bayar lagi. Ah udahlah. Sambil nunggu Yavo sama Adi yang entah masih di mana, kita coba keliling dulu. Ternyata area bawahnya aja udah sebagus ini dan secantik ini. Kita jadi makin penasaran. Kalau di bawah aja udah sebikin jatuh cinta ini, gimana nanti pas kita udah di atas ya? Hampir jam 6 kita udah ada di Papandayan, lagi prepare dulu. Bentar lagi kita bakalan trekking ke 1. Let's go. Masya Allah, subhanallah. Kita mulai langkah ini saat matahari sudah tenggelam. Gelap, sunyi, dan cuma ada 2 sumber cahaya yang bisa kita andalkan. Sisanya sinar rembulan sama lampu di dahi. PDA goes to Papandayan. Tapi yang belum nggak dikasih tiket. Kenapa? Kenapa Cina? Udah apa? Udah tutup katanya. Udah tutup Tapi udah. Sebelum benar-benar akrab dengan tanjakan, kita mampir dulu ke pos 3. Wajib laporan biar aman dan selamat. Lagi pula, gunung bukan cuma soal puncak, tapi soal pulang dengan nyawa yang lengkap kan? Kan ini simpangannya baru di sini antara ke Tidak sini kan? iya. Di sini. Atau mau Kok ini jalan ini apa? Sama aja sih. Semuanya Sama aja ya. Kecuali kita Berarti kita ke sini. Nanti di sini ada persimpangan ke atas ke hutan mati Pondok Saladah. Tapi kita mati. enggak, kita enggak. Ke sini kan? Ke Robert Wood. Naik. Iya. Nah, ke sini ke sini. Ayo baliknya kita kemana? Ke hutan matinya. Jadi nanti pulangnya dari kan nih kita camping di titik ini. Dan nanti pas arah pulang ke sini. Hutan mati. Kalau tebing zone-nya di mana? Sini beda tempat. Oh, berarti jauh banget dong. Beda. Oh, di sini. Kalau mau ke tebing saya tuh. Sekarang jam 18.50 Oh ya, baru mulai ngadaki. mulai Ngadaki. Itu tangannya. Apa? Tangannya masuk kan. Oh iya, Ya gitulah ya pokoknya. gitu. Kita lihat ya kita sampai jam berapa mendirikan tenda. Anjay. Bersama Hayabi Tour. Merembes Hayabi. Benar-benar kan baru cair. Konten ya, 30%. ada tuh. Terus. Ada. Oh, jangan di-tag, jangan di-tag. Dulu, tahun 1772, Papandayan puncaknya runtuh. Puluhan desa hilang dan menyisakan kawah luas yang sekarang kita pandangi ini. Namanya Papandayan. Itu diambil dari bahasa Sunda yang artinya bengkel pandai besi. Karena kalau kita dengerin baik-baik, suara desis kawahnya mirip banget sama suara orang yang lagi nempak logam. Unik ya? Dulu cagar alam, sekarang jadi taman wisata alam setelah letusan 2002. Kita berhenti sejenak buat ambil nafas. Terus berhenti lagi, dan berhenti lagi. Ya gimana, prinsip kita kan yang penting aman dan nyaman. Kalau capek duduk, jangan dipaksa. Kita kan ke gunung mau healing, bukan mau ikut seleksi pasukan khusus. Lagian treknya ramah kok, landai buat remaja jompo. Kan enggak ya. Coba yang lain kayak Sama alien. Salah deh sih mun si Alvin Alien. nalipkeun ada Oh, bener juga ya. Tolongin ya. Rada patriarki juga ya. Punten misalnya Mi. Sampura Mi. Marah misi kayak gak sopan gak sih Mi? Makan. Bilang berarti bangun jam berapa ya? 4. Jam 3 yuk. Boleh. Oke guys, sekarang kita lagi duduk bentar ya di pos 6 menuju apa namanya? Groverhood. Sama teman-teman kita lagi istirahat. Di sini tujuannya kita
Nggak mau forsir diri sendiri. Mas, Gak mau memforsir Coba. diri sendiri atau gak mau memforsir Raden? nggak mau forsir aku. Yes. Oke guys, terkini stay tune. Perjalanan kita itu dari pos 3, naik ke Menara Pandang, sampai akhirnya kita benar-benar di tengah kawah aktif di pos 6. Terus nanjak lagi lewat Goberhut, spot buat nungguin matahari terbit, sampai akhirnya kita nyentuh rumput Pondok Saladah di pos 10. Oke, jadi ini lagi di tengah pos mana? Tidak tahu. Masih di bawah pos 7. Tadi lewat pos 6, sekarang lagi istirahat dulu. Wah, mundur ya. Nah, sekarang Maaf, lagi guys. istirahat dulu. Ke sekian kali. Tapi kita nyantai kan? Nyantai aja kita mah. Kita nyantai. Pelari enjoy. Enjoy. Bukan ngejar. Kejar-kejaran, Bukan kejar-kejaran, guys. Aja. Ber. Jam berapa guys? Jam 8. Jam berapa? Jam 8:03. Hai guys, sekarang kita di jam 8:03 udah sampai persimpangan antara ke Goberhut dan Edelweiss ke atas hutan mati. Terus kita akan ke bawah karena akan nge-camp di Goberhut. Go. Masih ada trek motor ke sini, bisa naik ojek. Ya, gila. Halo guys, jadi sekarang kita lagi di hutan. Hutan apa namanya? Hutan Papandayan. Hutan Papandayan. Aman ya? 2 menit aman. Aman aja. Aman Hai aja. guys, Mau masuk kan? kita 20 menit lagi sampai. Asik. Jadi Habis ini mau makan Indomie, nggak sabar. semuanya langsung dihabisin ya? Ya. Bener-bener. Air harus dihabisin ya. Oke. Kayaknya kita manfaatin ini dulu daripada yang kualitas. Oh bener-bener. Oh bener. 5 liter, Bos. 5 liter bos. Berapa sih? 30? 16? 17? 16. 16. Error. Udah brain Oh, freeze. yang bersatu. Hah? Enggak di Kergalon itu. Pendakian. Masih jauh Pak ya, Po? 50%. 50%. Alhamdulillah. Alhamdulillah, let's go. Let's go. Tanyakan Omon. Tanyakan Omon. Sikit lah. Mana tanyakan Omon? 5 menit lah ya, Po. Ke Ya, pos aja, Po. 9. Bisa sih 5 menit. Itu ada pos 10 nih kan? Pada sana paling atas. Oh, Kita buat sunrise. Pas orang sising belah dieu nya, Po. Pas sising teh nya. Ieu kan di atas. Jalan teh orang ka dieu, balik deui ka dieu, cicing di dieu kan. Urang apa itu kan dia nu rame baik deh kan di cicing. Oh, heueuh nya. Oh, ono kesana teh nu rame teh nu pas orang di fotonya, nu pas di fotonya. Ada geus nu depan bukit. Oh, nu pas di foto teh. Oh paling tertinggal berarti Pondok Saladah. Heeh. Kadina ka puncak teh menang. Berarti orang nepi ka salapan. Kita motong sana teh ka dinya. 10 teh kapan besok? Oh. Besok berarti tinggal turun besoknya. Oh, di depan, let's go. Let's go. Let's go. Go. Kamu teh salama ka dieu, Po, jalurna. Kurang pisan. Ke sini? Kiri? Kanan maksudnya? Itu mah enggak ada. Ya benar ke sini. Bukan ke kanan. Kanan apa lurus? Sini dah. Sabang nu ka kiri nu ka luhur.
tadinya ayah kaki kirinya. Iya. Kan tadi cuma Tenang. Pak Raden gimana Pak Raden? Aman. Aman. Basah gitu. Datang bos. Enjoy. Kelewat nih. Oh, jika na po, salah po tadi nu ka kiri po. Nu ka kiri. Oh, salah. Ya untung ada sinyal lah. Ya po, kanta po ya po. Ini kita harus Kadi bebaskan. Tadi gak yang cek aku. Kesini gini. Emang ya? Tadi nu sebelumnya ayah nu kaki. Ayah ke kiri. Sempat ada drama kecil, salah jalur. Untungnya nggak jauh-jauh banget. Kita langsung putar balik buat kembali ke jalan yang benar, biar nggak menyalahi aturan agama dan aturan kehutanan. Wow, untungnya sadar cepat. 5 menit lagi, Den. 5 menit lagi. Puncak. Iya terakhir 5 menit nyampe. 5 menit Den. ini harusnya cabang ke kanan. Di mana? Di Urangan. Apa saya? Bodoh euy. Jeruk Den. Ini jeruk. Di mana Abi teh apa? Ini aku ada yang sepotong nih. Sok. Tah sepotong juga vitamin C semuanya. Ngaruh gitu? Ngaruh Oh ya. C itu Daripada Florida mending jerukna langsung. C itu artinya cepat. Tong jeung kulit naden C itu artinya cepat jadi berpengaruh. Langsung terproses dia. Tapi acem kan acem. Real food. Kantong lagi sekali tuh, Po. Wis, ngeri kalibre. Pas ke Gunung Putri kan langsung gas mana lagi nih? Ternyata langsung ke Papandayan. Jadi abis ini kemana Den? Puncak. Ntar pas turun barunya dan Kayaknya abis ini Gunung Bohong. atap Cimahi gak sih? Atap Cimahi pada kasih. Ciremai. Anjay. Waduh, Den 23. parah ya aku nggak bilang gitu ya Wah, Den. biasa Pak bercanda ya aman. Bisa deh. Tapi jaya dicoba. Tidak bilang Adi ya Dua Den. puting. Nah. Biasa mah. Oh bener, Langsung Tapi bawa aja. info Anar sok. bener. Oh langsung masuk apa? Polban Mendaki. Masak nasi. Abis ini jajannya 10 Den. Tenang. Tapi tanah sarua. Malah udah berbeda. Di SGA. Tapi pangjokin ge. Juga itu ge. JJ. Kamari lain bukan. Oh apa? Kamai pakai storytelling. Oh. Islah. Pakai cerita. Cai. Gak apa-apa. Juga papain. Iya benar. Itu mah kayak emang harusnya jatuh gak sih? Bener. Maaf ya pasangnya jadi dia. Itu kan cap tasnya tuh. You take the light with you and you go. You're not coming knocking on my door now. I try to lie, was it always so? Anjir waktu gorengan kehujanan sepanjang jalan. Masuk di kuah dulu. Sampai di area camp, semua langsung bagi tugas. Ada yang sibuk sama pasak tenda, ada yang sibuk sama urusan perut, dan ada yang tidur, yaitu Raden. Begitu tenda berdiri dan masakannya matang, rasanya momen. Di pelan-pelan di Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ini mah. Giliran. Oh, wes. Jago. Mau They're going to bed. I'm tired of wasting away my time. I would give up everything to be near you. Oh, I miss the days when you were mine. Yo. Udah jangan digerak-gerakin lagi. Guys, kita habis memasak Indomie 7 biji.
Rasanya ya biasa aja sih sebenarnya. Maksudnya bukan soal seberapa mewah makanannya, tapi soal kebersamaan. Di tengah dinginnya Pepandayan, kebersamaan inilah yang bikin semuanya terasa enak. Sekarang waktunya tidur. Semoga besok dapat sunrise ya. Semoga. Oke, sekarang jadi baru bangun tidur dan bersih-bersih. Sekarang jam 6. Yang lain masih pada tidur. Sekarang kita coba buat lihat dulu suasana pagi hari. Semalam udah berharap semoga besok dapat, hari ini dapat sunrise, cuman nggak dapet karena hujan dan kabut. Ya udah nggak apa-apa, nikmatin aja. Kita lihat, let's go. Setelah semuanya berhasil ngumpulin nyawa dan keluar dari hangatnya sleeping bag, misi utama kita dimulai. Menghangatkan badan. Caranya bukan cuma pakai api unggun, tapi lewat ritual wajib anak gunung, ngeliwet. Hai guys, sekarang kita ada di area camp Groverwood. Kemarin kita jalan dari bawah pos 3 itu area base camp sekitar jam 18.55. Terus kita sampai di area camp pos 9 itu jam 10 malam. Jadi estimasi kurang lebih kemarin kita jalan sampai area camp itu dari bawah banget, dari base camp, dan sekitar 3 jam. Abis itu kita kirim tenda, makan sampai jam 11, jam 12 malam, terus tidur. Sekarang cuacanya kabut, gak sunrise, tapi gak apa-apa karena bukan itu tujuan utamanya. Yang penting kebersamaannya, seru-seruannya. Dan sekarang kita lagi masak jam 8.40 di area camp. Kita belum naik lagi ke atas, belum jalan-jalan, jadi karena perjalanannya santai banget, seru banget, jadi ikutin lagi keseruan kita selanjutnya. Benten lima Tiga biro. Makanan yang Masya Allah tabarakallah ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya diberi gizi yang sehat dan juga bisa pulang dengan energi yang sangat Masya Allah tabarakallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Metna mam all. Selamat malam. Sendok. Panjang itu lurus doang aja jalannya. Sudah. Setelah perut kenyang dan hati senang, kita mulai melangkah pulang. Mampir sebentar ke hutan mati buat foto-foto dan bikin konten. Biasalah. Mantap mana video ini. Ini Video. kita baru 5 menit nanjak dan alhamdulillah Masya Allah tabarakallah. Lihat ini dan juga lihat depan. Masya Allah. Masya Allah tabarakallah. Semalam, langkah ini terasa berat banget. Mata dipaksa menembus gelap dan kita cuma fokus pada satu titik. Gimana caranya bertahan sampai tujuan? Ternyata saat siang, dia berubah jadi hamparan megah yang sulit dipercaya.
video. Hai guys, sekarang kita lagi trekking naik ke atas hutan mati abis dari Edelweiss. Capek Den? Sekarang udah 12:30 dan kita sekarang udah sampai di hutan mati. Kita sebentar lagi mau jalan turun menuju ke kawah terus sampai di tempat awal pos 3 di mana keberangkatan kita kemarin. Tunggu vlog selanjutnya waktu kita udah sampai di pos 3. Bye. Kan tadi aku bilang Java Kristen kata aku gitu. Kemarin waktu sholat. Serius, emang dikira bercanda. Emang mukanya Islam, namanya juga Yavo, ai. Emang Islam banget. Iya kan, Kristen Abel kan. Mukanya juga Kristen Abel. Lihatlah kawah ini. Dulu tempat ini adalah pusat amarah bumi. Ada ledakan hebat, ada kehancuran, dan ada banyak hal yang hilang di telan tanah. Tapi lihatlah ini sekarang, cantik dan tenang. Aku baru paham, Tuhan kadang menciptakan kehancuran hanya untuk mendatangkan jenis keindahan yang berbeda. Keindahan yang lahir dari sia-sia luka. Ternyata bukan cuma gunung yang bisa kayak gini, tapi kita juga. Pulang dari sini, kita bukan cuma bawa foto di HP, tapi bawa pelajaran kalau setelah hancur, kita selalu punya kesempatan untuk jadi indah lagi. Bukti kalau kita pernah berjuang di sini. Tadinya mau santai lebih lama, tapi langit punya rencana lain. Hujan turun tiba-tiba, memaksa kita buat buru-buru turun sebelum benar-benar basah kuyup. Ternyata lucu ya, dari drama Raden yang tiba-tiba minta berhenti sampai maki-maki jalur gelap semalam, ujung-ujungnya kita malah dibuat jatuh cinta sama bekas luka bumi yang seindah ini. Kita memang gak dapat matahari pagi, tapi liwet yang dimasak bareng-bareng dan ketawa bareng kalian itu udah lebih dari cukup. Papandayan kasih paham kalau Tuhan kadang sengaja nuntun kita lewat jalan yang hancur dan gelap. Cuma buat pamer kalau di baliknya ada keindahan yang luar biasa. Lagian jalur jompo ini kalau enggak dilewatin bareng kalian, ya mana mungkin jadi cerita kan? Mantap. Dan like kalau suka, dislike kalau gak suka, dan kita ketemu lagi di Gunung Rinjani. Amin.